Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di kajian subuh, kajian hadis Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita taufik untuk mengaji ya. Ada yang dari Bandung nih, dari Buah Batu, Mbak Ratu, Masya Allah ya. Dan teman-teman yang lain, yang pertama mudah-mudahan puasa hari ini diberikan kekuatan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan nilai takwa sebagaimana tujuan berpuasa itu sendiri. Tayyib, saya tidak memperbanyak muqaddimah. Pembahasan kita adalah lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin. 2 hadis terakhir tentang takwa, ya, bab tentang takwa. Ya. Hadis yang kita bahas sekarang adalah hadis yang dikeluarkan dari Wa'an Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'iyyi radhiyallahu anhu qala, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yamin thumma ra'a atqa lillah minha falyati at-taqwa, rawahu Muslim. Hadis ini dalam kitab Sahih Muslim ya, juga terdapat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu ya, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah dari sumpahnya itu, falyati at-taqwa, maka hendaknya dia mendekati hal yang lebih bertakwa tadi ya. Dalam hadis ini adalah bagaimana larangan sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bersumpah atas sesuatu ya, tapi sesuatu ini adalah kemaksiatan pada Allah. Jadi nggak boleh ya. Tidak boleh kita melakukan sebuah janji sumpah yang sesuai itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Maka kalau ada sumpah itu ya, karena kadang kan orang yang ada yang gengsi untuk melanggar sumpah. Kemudian sumpah itu dihadapkan dengan perihal takwa yang lain, maka hendaknya dia pilih jalan takwa. Gitu ya. Misalnya ada anak yang kesel sama orang tuanya gitu ya, dia sumpah, ya pokoknya demi Tuhan, aku tidak akan anggap lagi dia sebagai ibuku. Nah, ini kan sumpah yang buruk ini. Ya, maka kalau dia datang kepada sikap takwa adalah dia memaafkan seburuk apapun yang ibunya lakukan. Maka kata Nabi, man halafa ala yamin, ya barang siapa yang pernah bersumpah atas sesuatu, thumma ra'a atqa lillah minha falyati at-taqwa. Kemudian dia lihat ada sikap yang lebih baik, yaitu sikap takwa ketika bermasalah, bagaimana maafkan orang. Maka dia datang dengan sikap ini, memaafkan ibunya walaupun ibunya berbuat kezaliman. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada ibu yang kesal sama anaknya bandel ya, sampai bersumpah, aku tidak akan anggap lagi kamu anakku ya, demi Tuhan ya, aku tidak akan akui kamu. Nah, kalau sampai begitu berarti kan bersumpah atas sesuatu yang tidak baik. Jadi bersumpah atas sesuatu yang buruk ya. Jadi kalau bagaimana? Tapi saya udah bersumpah, saya langgar atau tidak? Kalau ada sikap yang lebih baik, sikap ketakwaan yang lebih baik daripada sumpah yang bermaksiat tadi, maka dia langgar sumpahnya, kemudian dia datang kepada sikap takwa yang lebih baik. Ya, inilah ketika takwa itu menjadi ukuran. Karena itu, saudara-saudariku fillah rahimakumullah, jangan pernah kita bersumpah atas sesuatu yang buruk ya. Jangan sempat kita bersumpah atas sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah sesuatu yang Allah halalkan, enggak boleh. Ya, ini juga pernah terjadi ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka datang ke rumah istrinya ya. Kemudian ada istri yang lain ya, kalau saya tidak salah antara Hafsah dan Aisyah ya, karena mereka cemburu, biasa ya, cemburu kepada istri Nabi yang lain. Maka setiap Nabi dari rumah istri itu ya, padahal Nabi diberi minum madu, cuman dibilang mulutnya bau, seperti kita kalau sekarang mulutnya bau pete
gitu ya. Jadi ketika Nabi datang ke rumah Hafsah, mereka bersepakat ya, Hafsah sama Aisyah, nanti kalau Rasulullah datang ke rumah kita habis dari rumah istrinya yang fulanah itu, kita bilang saja mulut beliau bau gitu ya. Karena supaya apa? Supaya di rumah istri yang dicemburuinya ini dia diberi madu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mereka berkompromi karena dua-duanya ya cemburu kepada istri yang lain. Akhirnya ketika Nabi datang ke rumah Hafsah, kata Hafsah apa? Mulut kamu ada bau yang tak sedap. Kalau orang kita mungkin pete, jengkol dan lain, bawang ya. Sehingga Nabi bilang, aku nggak makan apa-apa kecuali madu yang disediakan di rumah si fulanah itu. Ya besoknya begitu juga, datang ke rumah Aisyah, kata Aisyah apa? Itu ada baunya yang nggak sedap. Dari rumah siapa sih? Dari rumah sana. Aku nggak makan apa-apa kecuali yang diberikan madu oleh fulanah. Jadi istrinya yang lain. Maka ketika itu Nabi bersumpah tidak akan memakan lagi madu yang diberikan oleh istrinya tersebut. Padahal ini konspirasi Hafsah dan Aisyah, dan wajar, ini manusiawi. Istri dengan madunya adalah terjadi kecemburuan biasa, saling menarik perhatian. Jadi sama-sama memberikan yang terbaik. Maka Nabi sempat mengatakan, saya tidak akan lagi makan itu. Nah ya, karena itu turun ayat ya, la tuharrimu ma ahalallahu lak ya. Wahai ya ayuhan nabi, wahai nabi, janganlah engkau menghalalkan ya, janganlah engkau la tuharrimu ma ahalallahu lak. Jangan engkau mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan buat kamu. Jadi nggak boleh. Ya, Nabi bersumpah nggak mau makan lagi, saya nggak akan makan lagi karena takut bau kan. Tapi Allah turunkan ayat, janganlah kamu bersumpah, janganlah kamu mengharapkan sesuatu diharamkan. Aku nggak akan makan lagi, ya. Sementara kita nggak boleh bilang itu selama secara syariat dihalalkan oleh Allah. Ma'ahalallahu lak. Jadi akhirnya Nabi menerobos apa yang beliau sumpahkan, dia tetap ya tidak boleh makan, tidak melakukan apa yang beliau sumpahi karena itu bertentangan dengan syariat Allah. Allah tidak haramkan, maka tetap halal untuk dikonsumsi. Ya ini hikmahnya bagi kita apa? Jangan kita melakukan sesuatu apalagi bersumpah halafa alai yamin, ya, bersumpah kepada sesuatu yang kurang maslahat, kurang baik untuk disebut sebagai sumpah, ya. Kalau ada sikap yang lebih takwa, maka Allah lebih mencintai itu, ya. Kalau kata Nabi, kalau dia melihat satu sikap takwa, maka datangilah sikap takwa itu daripada sumpahnya tadi. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis berikutnya ini hadis terakhir dari bab takwa. Hadis ini dikeluarkan dari Abu Umamah, ya, Sadi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qal, ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Umamah Sadi bin Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridainya. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Jadi beliau mendengar, merekam ya apa yang Nabi sampaikan dalam haji wada', ya. Nah, haji wada' ini adalah haji perpisahannya Nabi. Karena itu pesan-pesan beliau adalah pesan-pesan pamungkas yang paling urgent disampaikan kepada umat. Di antara apa yang disampaikan Nabi dalam hajjatul wada', dalam haji wada' adalah beliau menyampaikan bahwa ya Allah, Allahumma syhad qad ballagtu. Ya Allah, saksikanlah di sini, di lapangan ini aku sudah sampaikan semua tugas dakwah dan risalah. Ya. Kemudian Nabi minta diqisas. Kalau ada, maka ada kisah Ukasyah. Ya, siapa di antara kalian yang meminta qisas pernah terzalimi oleh aku, maka dia bisa menuntutnya di sini. Jadi Nabi clearkan segala tanggung jawab di hari itu, ya, di Hajjatul Wada'. Karena itu pesan-pesan beliau di Haji Wada' itu pesan-pesan pamungkas penting-penting semua yang mencakup peringatan-peringatan secara global. Ya, diingatkan kepada umat saat itu di haji terakhir kali yang haji itu bikin orang menangis, ya. Di haji wada itulah Nabi mengatakan, menyebutkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini, ya,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama kalian, ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan juga buat kalian nikmat dariku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka itu ayat yang membuat para sahabat bersedih, ya. Pertamanya ada yang sahabat senang. Kenapa? Wah, berarti Quran sudah selesai semua turun nih. Sudah clear semua. Alhamdulillah, ya. Maka ada yang menangis termasuk Abu Bakar. Kenapa kamu senang? Kalau tandanya tugas Quran sudah habis, risalah kenabian sudah tuntas. Kalau Al-Quran sudah clear, tandanya apa? Nabi, Rasul yang dititipi risalah ini akan diambil lagi oleh Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kamu gembira sementara kekasih Allah akan pergi dari kita? Itulah diantara bagaimana kondisi di Haji Wada. Maka mereka akhirnya menangis. Kenapa? Nggak sanggup. Kalau berarti tugas Quran sudah selesai, maka tugas Nabi juga sudah selesai, maka saatnya berpulang ke rahmatullah. Maka sahabat ini hampir ya berat untuk melepaskan Nabi. Sementara sehari-hari beliau menemani sahabat dalam kehidupannya, membimbing, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan akhlak Islam, tapi rupanya harus kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang membuat para sahabat akhirnya begitu bersedih, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi pada Haji Wada, ya, Nabi mengatakan, ya, yang pertama ittaqullah. Nah, itu pesan Nabi yang pertama. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi ketika dikumpul Haji Wada, ya, mayoritas kaum muslimin berada di sana. Yang Nabi pesankan adalah pesan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz takwa? Takutlah kamu kepada Allah. Nah, itu secara definisi, secara etimologi artinya takutlah kamu kepada Allah. Dalam secara istilah, bertakwalah kamu kepada Allah maksudnya apa? Jalankan yang Allah suruh, jauhi yang Allah larang. Ini pesan Nabi, ya. Ittaqullah. Dalam Haji Wada Nabi menyampaikan bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan apa? Wasallu khamsakum. Diingat pesan Nabi di Haji Wada. Kerjakanlah salat yang 5 di antara kalian itu. Ya, salat 5 waktu jangan dilupakan. Di Haji Wada Nabi ingatkan salat 5 waktu. Ini ikhwah fillah, kalau ada teman-teman yang menyimak kajian ini yang puasa tapi nggak sholat, hampir dipastikan puasa kamu di-reject oleh Allah. Maka ini harus Anda sampaikan ke anak cucu, keponakan, ya. Kalau ada di antara mereka sudah rajin, sudah bagus puasa tapi belum mau sholat, ya kasih tahu sama mereka bahwa yang namanya sholat dan puasa itu seperti uang dengan 2 sisi mata uangnya. Kalau nanti digunakan, kalau ada uang yang lembar kirinya ada, lembar kanannya ada, nggak ada, atau sebaliknya, lembar kanannya ada, lembar kirinya tidak ada, nggak laku uang itu. Sama seperti ketika orang berpuasa tapi nggak sholat, nanti pahala saumnya bisa-bisa di-reject oleh Allah. Kenapa? Tiangnya nggak kau kerjakan. Dalam satu bangunan, ya ada dinding, ada beton, ada atap, ada tiang yang menyangga. Tiangnya itu sholat agama kita itu. Kalau tiangnya tidak dikerjakan, maka roboh semua. Karena itu sampaikan, ya masih banyak nih, ya masih banyak bahwa ada orang yang berpuasa, tapi kalau sholat berat. Kamu puasa nggak? Puasa. Kalau sholat nantilah sholat. Yang penting kan puasa. Jangan. Ini nanti justru sholat itu adalah penyelamat puasamu karena dia bagaikan 2 sisi mata uang yang saling menopang. Ya. Di Haji Wada Nabi memperingatkan itu. Kenapa Nabi memperingatkan sholat di depan para sahabat? Karena nasihatnya berkepanjangan, berterusan. Karena itu Nabi mengatakan wasallu khamsakum, sholatlah yang 5 waktu kalian itu. Nabi ingatkan. Ini sahabat fillah, coba Anda cek di rumah Anda masing-masing. Apakah semua penghuni di rumah sudah melakukan salawatul khams, salat yang 5 waktu? Kadang kalau kita cek anggota keluarga kita aja masih sedih, masih banyak yang bolong-bolong. Dan ini tugas antum, sampaikan sama mereka. Ya, yang namanya salat itu nggak ada toleransi. Ada orang tua yang bilang gini, Ustadz alhamdulillah anak saya salat yang 3 waktu mah dia salat. Ya, salat apa aja? Maghrib, isya, sama asar. Ya, asar, maghrib, isya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya belum, masih 3. Anaknya udah umur berapa? 25 Ustadz. Loh, gak bisa. Sholat itu gak bisa ditawar-tawar begitu.
Yang namanya sholat nggak boleh ada yang bolong, karena meninggalkan satu sholat itu puluhan tahun di neraka. Satu sholat saja dengan sengaja. Jadi ingatkan anggota keluarga kita untuk tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Allah cuma minta sholat 5 waktu saja, ya. Yang tadinya dalam sejarah, ya, ketika Nabi pertama kali dapat perintah sholat saat dimi'rajkan berjumpa dengan Allah, sholat itu tadinya 50 waktu. Nabi berdoa, bermunajat kepada Allah, minta diringankan sampai 5 waktu. 5 waktu saja. Komentar Nabi Musa ketika bertemu Nabi Muhammad, Muhammad umatmu nih, ya 5 waktu aja berat. Dan terbukti sekarang betapa banyak di antara muslim-muslimah sendiri yang bolong-bolong sholat 5 waktunya. Maka Nabi pesankan ketika haji wada, haji terakhir, ya, khutbah resmi yang terakhir Nabi sampaikan, wasallu khomsakum, maka kalian sholatlah yang 5 waktu di antara kalian. Ingatkan semua anak, cucu, saudara, keluarga agar melaksanakan ini 5 waktu. Jadikan ini perintah yang paling urgent di rumah. Ya, anak-anak Anda kalau sudah 7 tahun, kalau sudah 10 tahun sudah boleh dipukul kalau nggak mau sholat. Ya, nah, jangan lagi ada ayah bunda yang anaknya habis sahur langsung tidur nggak sholat subuh. Kesian Ustadz, kenapa? Dia ngantuk, biarlah dia tidur aja, nggak tega saya sampai jam 7 dia tidur, sampai lewat jamnya dia tidur. Nggak tega itu bukan nggak tega bangunkan dia ngantuk. Apakah Anda tega ketika anak Anda nanti meninggal dunia, dia dijadikan penghuni neraka? Tega? Oh janganlah Ustadz, kalau gitu bangunkan dia. Sedikitnya dia akan melawan ngantuknya, itu lebih baik daripada dijadikan bahan bakar api neraka. Ya, jadi ingatkan seluruh keluarga kita, Sallu khomsakum, pesan Nabi di haji wada, ya nak, ya anakku, keluargaku, selaksanakan sholat yang 5 itu. Kemudian yang ketiga Nabi memberikan pesan apa? Wasumu syahrakum, berpuasalah kalian, ya, di bulan puasa, ya, di bulan kalian. Maksudnya apa? Bulan Ramadan, ya, berpuasalah kalian. Ini juga perintah yang penting. Ya, puasa itu wajib. Ya, walaupun puasa itu tadinya awalnya adalah berbukanya antara maghrib dan isya. Ini sejarah puasa nanti kita bahas di lain waktu. Tapi intinya puasa itu wajib. Sedihnya saya, ya, termasuk di Tanjung Pinang ini masih banyak orang muslim muslimah yang tidak berpuasa tapi cuek aja. Ya, masih makan, rumah makan dibukanya setengah jendela, kakinya masih nampak, dan banyak rumah-rumah makan yang dikelola orang Islam buka juga, akhirnya makanlah orang-orang yang tidak berpuasa. Maka hukumnya gimana Ustadz kalau kita buka rumah makan tadinya bukan untuk orang Islam, tapi ada orang Islam yang ikut nggak puasa di situ? Maka Anda wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, saling bergotong royong dalam perbuatan dosa dan perbuatan keji tercela. Nah, itu pastikan kalau ada orang, ya saya pernah di Tanjung Pinang ini ada satu rumah makan yang luar biasa. Waktu itu saya beli cepat, ya memang. Saya dengan baju kaos biasa, nggak kelihatan adalah orang, mungkin orang dalam beragama, taat beragama. Saya beli waktu itu pakai jaket, pakai helm, ya. Saya beli nasi padang gitu, kurang lebih waktu itu jam 3 dia baru mulai masak untuk orang malam kan, dia bukanya malam. Dia tanya, ini nggak boleh makan di sini, hanya untuk bungkus. Ini bulan puasa, Masya Allah. Saya nggak bilang, saya ini Ustadz, nggak bilang. Tapi saya apresiasi apa? Berarti yang punya rumah makan ini tidak mau ta'awun alal itsmi wal udwan, bekerja sama dalam perbuatan dosa. Kenapa? Kalau dia jual makanan dimakan orang yang tidak berpuasa, dia adalah fasilitator orang yang melanggar perintah Allah. Orang yang melanggar wasiat Nabi. Nabi bilang, sumu syahrakum, berpuasalah kalian semua di bulan Ramadan kalian. Di bulannya kalian berpuasa. Ya, maka ini rumah makan hebat. Anda mau beli? Iya. Abang mau beli, Bang? Iya. Waktu itu saya beli. Hanya untuk bungkus ya, Bang. Tidak boleh makan di sini karena ini bulan Ramadan. Masya Allah. Padahal nggak mungkin Ustadz makan siang-siang ya di rumah makan. Tapi dia mengingatkan, dia telah syiar. Bayangin kalau yang beli itu adalah orang yang mau batalkan puasa di sana, dia bilang nggak boleh, harus bungkus. Ya ini bulan puasa. Dia bisa tidak jadi melakukan maksiat itu karena diingatkan. Itulah luar biasa. Jadi setiap orang bisa berdakwah ya dengan cara dan dimensinya masing-masing. Kemudian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah wa'addu zakata amwalikum, dan ya keluarkan atau tunaikan zakat di antara harta kalian. Nah ini perkara zakat ini
Luar biasa, ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang teledor masalah zakat. Ya. Allah zakat kan gampang, Ustaz cuma ngeluarin duit. Tidak, ya. Karena ketika Rasulullah wafat, ya, maka tahun berikutnya permasalahan yang dihadapi khalifah pertama yaitu Abu Bakar adalah banyak di antara kaum-kaum yang nggak mau ngeluarin zakat, terutama zakat mal. Ya, nah ini terjadi. Ya, jadi ini terjadi bagaimana orang-orang tuh malas berzakat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Nabi sudah tidak ada di antara mereka ya yang tidak mau berzakat, bayangkan. Masya Allah ya. Jadi ini yang betul-betul membuat Abu Bakar nih menjadi kerja keras. Karena bagaimana orang yang nggak mau berzakat itu ditanya, kalau nggak mau orang Islam diperangi. Kenapa? Karena menolak zakat berarti menolak perintah Allah. Ini saya ingatkan juga kepada teman-teman sekalian bahwasanya banyak di antara kita kaum muslimin yang belum ngeh sama zakat mal ini. Masih banyak di antara kita yang belum ngeh sama zakat mal. Ya, dia tidak zakat mal padahal uangnya sudah masuk nisab, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, misalnya Anda punya emas di atas 85 gram misalnya ya, maka Anda harus mengeluarkan zakat. Ya, ini banyak di antara kaum muslimin yang punya uang misalnya di atas 50 juta. Uang itu disimpan 1 tahun gak terpakai. Kemudian sudah haulnya 1 tahun lamanya dan 50 juta misalnya. Dia tidak keluarkan zakatnya. Zakat mal ini berat. Ya. Semakin banyak hartanya, apalagi dia punya harta simpanan ratusan juta, miliaran. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Banyak di antara kita yang tidak peduli terhadap zakat malnya. Zakat mal itu berapa Ustadz? Ya kurang lebih ukurannya adalah 86 gram emas ya, ukuran dari pada zakat mal. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau sudah sampai segitu 85 gram emas murni, maka harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% ya. Coba Anda hitunglah kalau 85 gram emas murni itu berapa rupiah? Sekarang 1 gramnya berapa? Nah, ini saya kurang tahu nih, ibu-ibu yang tahu. Kalau Anda punya uang misalnya dikali misalnya 1 gramnya 200.000 lah ya contoh, atau 100.000 ya, 1 gramnya 100.000, Anda kalikan dengan 85 gram. Ya, misalnya Anda punya uang 100 juta, itu sudah masuk tuh. Kalau 100 juta ini disimpan dalam haul 1 tahun nggak dipakai-pakai, maka tabungan Anda tuh harus kena zakat 2,5%. Ya, harus dikeluarkan 2,5 juta. Jadi perhatikan itu. Banyak di antara bab zakat mal ini nggak mau orang mengeluarkannya. Jangankan di zaman kita, zaman dulu ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, banyak umat nggak mau keluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah mah enteng. Zakat fitrah mah jarang ya. Tidak terlalu banyak yang melanggar, tapi zakat mal ini yang bahaya. Ini siapa di antara teman-teman sekalian yang punya simpanan harta, jangan dipendam, apalagi sampai 100 juta, 200 juta, nggak dikeluarkan zakat malnya. Kenapa? Kotor hartamu. Karena itu di dalam ayat tentang zakat itu Allah mengatakan apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah di antara mereka sodakoh, maksudnya sodakoh wajib itu zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, supaya membersihkan, wa tuzakihim biha, untuk mensucikan dirinya dengan zakat itu. Zakat itu kalau apalagi Anda masih ada zakat mal, itu uang itu masih tercampur punya orang. Masih ada kotoran. Kalau masih ada punya orang di hartamu, maka kotoran ini akan membuat semua hartamu jadi kotor. Karena itu bagaimana zakat mal dikeluarin 2,5%-nya, kotorannya ini. Kenapa kotor buat kita? Karena ini punya orang, punya fakir, miskin, dan 8 asnaf lainnya. Kalau kita sudah ambil 2,5%, kotorannya menjadi bersih. Tutahhiruhum, kata Allah, akan menjadikan dia suci. Ya, ingat ya, buat sahabat villa yang mendengar kajian ini, masih punya tabungan ya selama 1 tahun, yang melebihi dari 85 gram emas, maka Anda sudah dikenakan zakat mal 2,5%. Kalau Anda tidak lakukan, maka
harta Anda itu menjadi kotor karena masih tercampur milik orang-orang lain. Yaitu disampaikan oleh Nabi, wa addu zakata amwalikum. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ati'u umara'akum. Ya, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Pesan Nabi nih. Ya. Tentunya kata para ulama, ya, para muhadits mengatakan wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin kalian, ya, fil khairat wal maslahat, dalam perkara yang baik dan kemaslahatan, ya. La ta'atihim fi ma'siyatillah, tidak menaati pemimpin kalau dia menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Itulah maksud Nabi bersabda, wa ati'u umara'akum, taatilah kalian semua pemimpin-pemimpin kalian. Idza ya'murukum bil ma'ruf, kalau mereka memerintahkan kamu kepada hal yang ma'ruf, hal yang baik, jadi taati pemimpin. Nah, bab ini adalah bab yang susah untuk diamalkan. Menaati pemimpin adalah hal yang berat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita contoh bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ya, beliau juga dibunuh oleh, ya, orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan, padahal dia orang yang baik, lihat. Nah, sekarang juga kasusnya, kita sama-sama dihadapi wabah, diarahkan oleh umara supaya nyawa kita tidak terancam dengan ancaman wabah. Salat masing-masing, wah, banyak yang tidak mau taat pada ulil amri. Makanya banyak yang tanya sama saya, Ustadz, gimana statusnya kalau saya pengen tetap sholat seperti keinginan saya, tapi dilarang oleh ulil amri. Nah, ulil amri kita tarik dulu, ya, pemerintah, itu pemimpin kita melarang karena apa? Kalau melarang karena, ya, membenci Islam, maka kita jangan ikuti. Tapi ketika arahan ketaatan kepada umara kita, kepada ulil amri kita adalah untuk kemaslahatan, ya, fi amrin ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, maka kita harus taati untuk kebaikan. Ya, kalau seandainya kita tahu bagaimana status orang yang keluar dari ketaatan kepada ulil amri, ya, keluar dari ketaatan kepada umara, maka dia bisa mati maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, maka jangan kita khuruj, jangan kita keluar dari ketaatan kepada umara kita. Selama umara kita itu menyarankan, menganjurkan kita kepada perkara yang ma'ruf. Ini Nabi yang sabdakan di Hajjatul Wada', di Haji Wada' ini Nabi yang sabdakan. Ya. Jadi ini bukan sembarang perintah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya, Nabi mengatakan wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, taatilah. Ya. Walaupun mungkin Anda beda pandangan politik dengan pemimpin yang sah Anda nih. Ya, tapi ketaatan kepada umara tetap menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan sekali, ya. Nah, kalau ini semua sudah kita lakukan, ya, pesan Nabi tadi ada berapa? 1, takwa, 2, sholat, puasa, 3, zakat, 4, taat kepada pemimpin, 5. Jadi ini di Hajatul Wada, 5 hal yang Nabi nasihati di momentum haji khutbah al-wada yang terakhir, sebagai pesan pamungkas, ya. Apa Nabi bilang? Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Yang kedua, wasallu khamsakum, salatlah yang 5, ya. Wasumu syahrakum, berpuasalah kalian di bulan puasa. Wa addu zakata amwalikum, keluarkanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, taatilah pemimpin umara-umara kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kata Nabi apa? Kamu nanti akan masuk surga, ya, masuk jannah, jannahnya yang diciptakan Rob kalian, yang diciptakan Allah. Masuk surga kamu. Ini pesan Nabi, ya. Bertakwa, sholat 5 waktu, berpuasa, keluarkan zakat, taat kepada umara, tadkhulu jannata rabbikum, kamu masuk surga, kata Nabi. Hadis ini hadis yang hasan sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya.
Jadi ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 yang menjadi wasiat beliau di Hajjatul Wada', di haji wada, yang bisa menjadi wasilah ya li'ibadihil mu'minin, kepada hamba-hamba Allah yang beriman agar dapat menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian saya juga ingin membahas bahwasanya beredar di beberapa grup WA ya, telah muncul namanya Nujumus Soroya, bintang-bintang kejora Suroya sudah muncul. Maka wabah corona akan berakhir ya. Udah muncul bintang kejora, maka ini yang namanya bintang kejora muncul, maka corona akan diangkat oleh Allah. Nah, ini adalah mitologi ya, sesuatu yang dipahami dengan mitos. Maka saya ingatkan, tidak ada hubungannya antara bintang dengan takdir ini. Nah, kullu syai'in yajri bi amrillah. Segala sesuatu terjadi karena pesan Allah, bukan karena benda-benda, dengan karena alam. Itu sama juga kita dengan tatoyur. Oh Ustadz, katanya ada hadis yang mengatakan kalau idza tala'an nujum, kalau bintang kejora sudah muncul, maka zahabal wabah itu akan berakhir. Coba Anda teliti lagi. Hadis itu apakah dari Nabi ataukah dari Ibnu Umar? Coba diteliti lagi. Ya, jadi teman-teman silakan bantu saya teliti hadis itu dari Nabi atau karena Ibnu Umar. Ya. Dan waktu itu yang dijelaskan kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, maksudnya adalah intaqal ya min fasli saif ila min fasli syita ila fasli saif. Sebenarnya adalah perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Yang disampaikan Ibnu Umar itu sebenarnya bahwa kalau bulan Suroya sudah muncul, berarti sudah berganti al-fasl ya, berganti musim, menuju dari musim dingin menuju ke musim panas. Yang beliau katakan kalau sudah beranjak musim dingin ke musim panas, berarti hama-hama tanaman akan mati dan pergi. Jadi perladangan akan kembali baik. Jadi yang dimaksud ya wabah itu adalah hama-hama yang menimpa ladang dan tanaman. Bukan seperti orang jahiliyah, kalau kita anggap ada bintang kejora, corona habis, kita sama aja dengan orang-orang yang mitologi, menganggap bahwa semua itu ada kaitannya dengan bulan, bintang. Sama aja kita jadi penyembah matahari, penyembah tata surya. Na'udzubillah. Corona ini tidak ada hubungannya dengan bintang-bintang dan yang lain. Wabah itu diangkat kullu amrin biyadillah, di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak tanpa perlu ada bintang-bintang itu akan Allah angkat. Jadi jangan sampai kita menyandarkan satu nasib, satu kesialan, satu wabah itu karena benda-benda yang terjadi. Ini masalah akidah, betul-betul harus kita waspada, jangan sampai kita salah dalam memahami sehingga kita terjebak dalam satu tindakan yang syirkul akbar, membawa kita kepada kesyirikan yang besar. Ini harus diluruskan. Kemudian hadis-hadis yang membahas tentang suraya itu ya, rata-rata kebanyakan sanadnya itu dhaifah, lemah ya. Kebanyakan hadis-hadis tentang membahas suraya itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwa banyak jalur-jalurnya itu lemah sehingga tidak kuat untuk dijadikan dasar ya. Silakan buat teman-teman yang lain yang bisa menyelidiki lagi ya, tanyakan bagaimana, dengarkan ta'liq para ulama hadis, bahwasanya cara memahami hadis tentang suraya yang betul. Karena beredar nih, bahkan tadi habis sahur ada orang yang mengirim di grupnya, alhamdulillah suraya sudah muncul, corona akan pergi. Ya. Kita boleh tetap husnuzan billah, berhusnuzan, mudah-mudahan Allah segera angkat corona, tapi bukan karena perpindahan bulan ya. Bukan karena apa? Semua karena ya Allah yang telah mengatur semua perkara tersebut. Tayyib ikhwafillah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bab yang selanjutnya kajian subuh kita, yaitu babul yaqin wat tawakkal ya, tentang bab yakin dan tawakal pada Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.